Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ardiansyah. NIM saya 21101401861. Dari kelas 08 TPLP 014, mahasiswa Universitas Pamulang. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer atau yang disingkat dengan IMK dengan dosen pengampu Intan Kumalasari. Tapi yang saya bahas adalah prinsip desain grafis sesuai ketentuan tema berdasarkan akhir NIM saya, yaitu 1. Pembahasan studi kasus Scan and Go. Studi kasus ini berkaitan dengan aplikasi mobile bernama Scan and Go yang bertujuan memudahkan pengguna berbelanja di supermarket tanpa harus antri. Sebagai seorang desainer UI UX, saya akan menjawab 3 pertanyaan utama mengenai penerapan prinsip desain grafis pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu dampak desain visual buruk terhadap informasi produk. Jika informasi produk seperti nama, harga, dan diskon ditampilkan dengan ukuran font terlalu kecil, warna yang kurang kontras atau kontrasnya kurang cerah, atau tanpa penekanan visual, maka pengguna akan mengalami kesulitan dalam membaca dan mengenali produk. Hal ini berpotensi menyebabkan kebingungan dan frustasi pengguna, meningkatkan waktu interaksi karena harus mendekatkan layar. Kesalahan dalam pengambilan keputusan, misalnya tidak menyadari bahwa produk sedang diskon. Desain seperti ini melanggar prinsip visibility dan readability dalam desain grafis yang seharusnya mempermudah pengguna memahami informasi secara cepat dan jelas. Kemudian yang kedua ada dampak personalisasi terhadap loyalitas dan kepuasan. Fitur personalisasi seperti daftar belanja favorit, riwayat pembelian, rekomendasi produk dapat secara signifikan meningkatkan loyalitas pengguna terhadap aplikasi. Kenapa? Karena pengguna merasa dikenali dan diperhatikan. Pengalaman pengguna menjadi lebih efisien, meningkatkan engagement dan kenyamanan. Ini sesuai dengan prinsip user-centered design, di mana sistem beradaptasi dengan preferensi pengguna dan sebaliknya. Kemudian ada persoalan ketiga yaitu evolusi interface. Ada CLI, GUI, dan NUI. Dalam sejarah teknologi, kita melihat bergeseran paradigma interaksi. CLI, Command Line Interface, hanya bisa digunakan oleh orang yang paham perintah teks. Jadi cuman kayak teks, nggak ada gambar, nggak ada tombol, nggak ada, ya pokoknya cuman kayak teks aja gitu di layar. Kemudian ada GUI, Graphical User Interface, memperkenalkan ikon dan tombol visual yang lebih mudah dipahami. Jadi ya seperti kita kayak HP biasa gitu, bisa ada gambarnya, ada tombolnya. Kemudian ada NUI, Natural User Interface, memungkinkan interaksi melalui suara, gerakan, sentuhan, dan bahkan sensor. Kemudian ada faktor-faktor utama yang mendorong evolusi ini adalah kemajuan perangkat keras seperti touchscreen, sensor, dan kamera, kebutuhan pengguna akan kemudahan dan kecepatan, inovasi software yang semakin pintar dan responsif terhadap konteks pengguna. Sebagai calon sarjana TI, saya melihat bahwa masa depan interaksi akan semakin natural, intuitif, dan cerdas, terutama dengan hadirnya AI, AR, dan VR, dan wearable device. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini, kita belajar bahwa desain grafis bukan sekedar estetika, tapi menyangkut fungsi, kenyamanan, dan keberhasilan interaksi pengguna. Penerapan prinsip desain grafis yang tepat akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna, mengurangi kesalahan pengguna, membantu aplikasi seperti Scan and Go diterima dengan baik oleh masyarakat. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua dalam dunia UI atau UX dan desain interaksi.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.